Pertanyaannya adalah bagaimana mewakafkan bacaan pada kalimat yang tidak ada tanda wakaf karena keterbatasan nafas, dan bagaimana memulai bacaan yang sudah dihentikan pada kalimat itu. Terkadang kan kita menemukan ayat panjang, nafas kita nggak cukup. Lalu bagaimana kita cara menghentikan, atau di mana yang paling tepat? Nah, baik jemaah sekalian, pertanyaan Ibu Ice ini masuk ke bagian bahasan tentang al-waqfu wal ibtida. Nanti di depan kita akan secara khusus membahas itu, tapi karena kebutuhan, karena ada pertanyaan dan artinya ini suatu kebutuhan, maka tidak mengapa kita sampaikan di awal. Kaitannya untuk kebutuhan kita mentadaruskan Al-Quran. Jadi perlu diketahui bahwa al-waqfu, wakaf itu terbagi kepada beberapa macam. Ada yang disebut dengan wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari satu, kemudian wakaf ijtihadi, ketiga wakaf idtirari. Ikhtiyari adalah wakaf yang dihasilkan dari usaha para ulama tajwid dengan menetapkan tanda-tanda yang ditulis atau dicantumkan dalam mushaf. Nah, jadi kalau kita melihat ada qala, sola, qa, qaf, jim, lam alif, za dan seterusnya, itu namanya wakaf ikhtiyari sebagai hasil usaha dari para ulama tajwid menetapkan tanda atau kalimat-kalimat yang tepat untuk berwakaf di situ. Ya, itu namanya wakaf ijtihadi. Ya, yang kedua, wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari itu wakaf yang kita cari sendiri karena keterbatasan, seperti pertanyaan Ibu Ici, keterbatasan nafas yang tidak sampai kepada makro yang panjang, ayat yang panjang, maka kita berwakaf pada kalimat-kalimat tertentu sebagai ikhtiar kita untuk menyelamatkan, menyempurnakan bacaan. Sempurna bacaan ada dua, satu sempurna lafzi, dua sempurna maknawi. Jadi kalau mau berhenti, pertama perhatikan kesempurnaan secara lafaz. Di mana kita wakaf nih? Lihat di mana kesempurnaan secara lafaznya. Kalau secara lafaz sempurna, maka boleh di sini. Kalau bicara lafaz, nanti kita akan terkena hukum jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, gitu ya. Artinya harus ngerti kaidah-kaidah bahasa Arab. Tidak mungkin kita berwakaf di fa'il atau di fi'il, fa'ilnya tidak berhenti. Jumlah ismiyah ada mubtada dan khabar. Bacaan dari awal, wakaf di mubtada, sempurna enggak? Enggak. Sempurna bacaan kalimat jika wakaf di khabar. Itu jumlah ismiyah. Kemudian jika jumlah fi'liyah ada fi'il, fa'il, maf'ul, sempurna secara lafaz. Jika tidak cukup, tidak kuat, misal, maka berwakaf di fi'il, fa'il, sempurna, gitu ya, secara lafaz. Yang kedua, cari kesempurnaan secara maknawi. Maknawi artinya arti, secara minimal tarjamah, ya. Jadi jangan sampai
berhenti di subjek, predikatnya nggak dibawa. Ayah pergi ke kantor dan ibu pergi ke pasar. Ya, contoh. Ayah pergi ke kantor dan ibu pergi ke pasar membeli pisang. Anak membaca buku wajah. Ayah pergi ke kantor, ibu pergi ke pasar membeli pisang, adik membaca buku. Berhenti secara sempurna, maknanya jelas, paham, sempurna. Siapa yang pergi ke kantor? Ayah. Siapa yang ke pasar? Ibu. Mau beli apa? Pisang. Adik ngapain? Membaca buku. Jangan sampai berwakaf di kalimat yang mengundang pertanyaan atau tidak sempurna atau malah mengandung arti yang lain. Ayah pergi ke kantor ibu. Ayah pergi ke kantor ibu. Jadi siapa yang ke kantor? Ibu. Padahal ibu mau boro-boro rumah kantor gitu ya. Padahal kalimatnya ayah pergi ke kantor, ibu pergi ke pasar. Ya. Wah, jadi itu tidak sempurna secara makna. Ayah pergi ke kantor, ibu membeli pisang adik. Pisang adik. Apa maksudnya pisang adik? Pisang adik. Nah, dari situ secara makna salah. Gitu ya. Pertanyaannya, Ustaz, gimana bagi orang yang awam yang nggak ngerti lafaz, boro-boro ngerti fiil, fa'il, maf'ul, mubtada, khabar, ya, misal, atau artinya juga nggak paham, Ustaz, ya, gitu kan? Gimana berwakafnya? Kalau tidak mampu secara, makanya tadi ulama itu membagi kesempurnaan wakaf dengan 31. Disebut dengan wakaf tam. Tam itu sempurna, sempurna secara lafaz dan sempurna secara makna. Kedua, kafi. Kafi itu cukup. Cukup artinya memenuhi rukun sebagai kalimat yang dapat dipahami dan benar secara lafaz. Gitu ya. Kalau jumlah isinya ada mubtada khabar cukup. Kalau fi'ilnya ada fi'il fa'il, fi'il fa'il cukup. Kalau maf'ulnya tinggal kita bawa. Dan kedua, dipahami maknanya. Oh, paham. Benar gitu. Maksud saya dipahami dengan benar, para pendengar juga ngerti. Oh, itu maksudnya ini. Nah, gitu. Yang ketiga, ada yang bilang wakaf hasan. Hasan itu artinya bagus, baik, memperhatikan kaidah-kaidah bahasa Arab, ya, kaidah lafziyah. Nah, yang keempat yang disebut dengan wakaf qabih. Qabih artinya wakaf buruk, wakaf yang tidak memperhatikan kaidah lafziyah dan malah merusak makna, ya, merusak makna. Nah, para ulama mengajarkan kita dengan wakaf yang keempat, yang ketiga, ijtihadi, yang ketiga, intirari. Apa intirari? Berwakaf pada kalimat disebabkan karena keadaan darurah, darurat. Apa daruratnya? Misal membaca Quran tiba-tiba bersin di tengah kalimat, tengah ayat, irung getek, itunya terpaksa bersin. Nah, karena bersin maka bacaan berhenti. Paham? Nah, itu namanya berwakaf intirari. Wakafkan dulu secara darurat di mana saja, ya. Atau lagi baca Quran, assalamualaikum, ya tamu,
misal, atau batuk atau apalah yang sifatnya secara darurat memaksa kita untuk menghentikan bacaan, maka dalam keadaan iddirari itu berwakaflah pada wakaf yang mampu kita berwakaf, dan itu dibolehkan secara darurat, termasuk bagi orang yang lafaznya nggak paham, maknanya nggak paham, sedangkan nafas kita nggak mahir, nggak cukup, maka berwakaflah di mana saja kita mampunya, ya. Tetapi jangan putus di situ. Terus motivasi untuk belajar, di mana nih berwakaf? Nah, guru kita mengajarkan jika kita sering bertadarus, maka Quran akan menuntun kita untuk berwakaf dan beribtidah di tempat-tempat yang tepat. Walaupun kita nggak ngerti secara lafaz apa ini jabatan kalimatnya, makna lagi nggak apa, nggak tahu, tapi karena kita sering tadarus, maka Quran menuntun kita berwakaf di tempat yang tepat dan memulai kembali dari kalimat yang tepat. Itulah salah satu mukjizat Al-Qur'an. Karena keseringan baca, kita jadi enak, oh wakaf di sini yang pas, nanti memulai dari sini yang pas. Oke, gitu ya, paham ya? Itu paham? Jadi apa ya? Ya begitu kira-kira kesimpulannya ya. So we have to try and try to start in the good wakaf. Terus gitu kan? Bisa lagi gitu. Excuse me, I try to read, for example, Isra Okay, please. Would you like to read your what ayat Al-Kahfi? How ayat berapa? Okay, please. Al-Kahfi ayat 1. Ya. Ya. Tapi apa kan? Alhamdulillah. Minimal 10 ayat surah Al-Kahfi hafalkan dan rutinkan setiap hari dan malam Jumat. Baca. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, dari mana lagi mulainya? Langsung keluar. Ada wakaf di situ? Ada tanda nggak? Silakan dibuka apa Fi? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab. Di situ berhenti karena tidak kuat. Dari mana kita mulai? Saya mulai dari ini biasa saya dulu ya. Walam. Tolong dikoreksi nanti. Baik. Karena itu nafas Ustaz tidak bisa direkayasa. Oke, jadi itu mulai dari walam. Thank you.
karena secara prinsip berwakaf di tempat-tempat yang dilakukan itu tadi itu salah. Pertama, ayat pertama perhatikan. Ada Quran nggak di sini? Siapa? Ya, ada sedikit salah ya, nggak apa-apa, bagus. Ini permasalahan dan saya yakin bukan hanya ibu, semua kita punya masalah. Pertama, kesalahan berwakaf dari bacaan itu tadi. Ada Quran nggak? Bisa ditampilkan nggak? Nggak ada ya? Oke. Nanti diinstal Quran in Word. Nggak, Quran ini bagus. Pertama, di ayat pertama itu berwakaf di kitab. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Berwakaf di kitab benar. Yang salah adalah memulainya. Ya. Jadi jangan memulai dari walam, tapi mulai dari cari kalimat fi'il. Ya. Ini pertama, jika akan memulai bacaan, cari kalimat fi'il. Fi'il satu ya. Ada kalimat fi'il. Ada kalimat apa? Anzala. Jadi mulai dari anzala wal kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ya. Jadi cara pertama ketika menentukan dari mana kita memulai sebuah berwakaf, cari kalimat fi'il. Atau yang kedua, cari ataf huruf sambung, baik wa ataupun fa, apalagi summa dan seterusnya. Summa kalau ada summa, kalau ada wa cari di wa. Atau ketiga dari isim mausul, alladzina, ya, ada lagi bisa alladzi anzala ala, bisa di anzala, bisa di Allah. Tapi kan ini masih lagi Iya. boleh jadi apa sih? Bisa. Boleh. Bisa di alladzina atau anzala. Allati al-bati macam-macam bentuknya. Paham ya? Oke. Yang kedua, qalilan yunzira ba'san syadidan min ladun. Berarti di situ ya? Nah, sebaliknya berhenti di wa yubashshiral mu'minin. Tidak ada lagi tidak. Bukan Begini. Berarti di mu'minin. Tadi itu nggak kuat di alladzina. Iya. Kata itu berarti dia belum. Sebaliknya wa yubashshiral mu'minin. Ya. Nanti mengulangi laginya dari wa yubashshiral mu'minin. Manuna salihati anna lahum ajran hasana. Kemudian diwasol. Itu satu ayat. Berhenti di situ. Makisina fihi abada. Terus wa yudhirul ladzina qalu taqallallah Tidak boleh tak walada. Berhenti di walada. Di walada. Berarti sesuai dengan nomornya. Iya. Ada tanda situ kan? Nomornya iya, apalagi. Kalau sudah ada tanda, sebaiknya di situ kita berhenti. Oh, itu hasil ulama itu. Ulama dengan keilmuannya menetapkan tanda-tanda itu justru memudahkan kita. Paham ya? Justru kita tinggal, kamu ngaku apa tinggal ngaku apa. Iya.
tinggal. Jadi tanda-tanda wakaf yang sudah ditetapkan ulama, ya, maka gunakan itu sudah sempurna secara lafzi dan makna. Gitu ya Bu ya. Ya, jadi semuanya nih nanti untuk ketika tadarus